Shalom adik-adik semuanya. Sekali lagi ya kakak sapa ya. Shalom adik-adik semuanya. Wah, puji Tuhan ya, kita bisa hadir di tempat ini dalam tubuh yang sehat. Itu semuanya juga berkat penyertaan Tuhan, berkat kebaikan Tuhan. Yuk adik-adik, sama-sama kita satukan hati kita. Kita akan mulai ibadah. Yuk lipat tangannya, tutup matanya. Duduknya yang manis adik-adik. Yuk sama-sama kita satukan hati, kita mau berdoa ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan, buat segala anugerah yang Tuhan beri dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan kami bisa berkumpul di tempat ini. Itu semua juga berkat penyertaan Tuhan, berkat perlindungan Tuhan. Dan juga tiba saatnya Bapa kami akan memulai ibadah. Kiranya Tuhan Yesus yang sertai ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Ya adik-adik, kita sama-sama nyanyikan lagu ini dari awal. Katakan Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Katakan sungguh ku
Kita sama-sama menyanyikan lagu ini dari awal. Sama-sama kita katakan Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yuk dengan kesungguhan hati adik-adik katakan sama Tuhan. Katakan Allah Roh Kudus, Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku. Katakan dengan urapanmu Tuhan, urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami ingin terus lagi bersekutu dengan Engkau Tuhan. Dan tiba saatnya Bapa kami akan memuji, meninggikan Engkau lebih lagi. Yang siap untuk memuji Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Ya adik-adik kita sama-sama bangkit berdiri semuanya. Yuk kita sama-sama bersemangat buat Tuhan ya adik-adik. Siap?
Oke, yuk. Katakan kau temanku, ku temanmu ya. Jangan lupa tunjuk temannya, oke? Katakan kau temanku. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti apa dia, Dek? Tega dengan apa? Dengan roti. Sekali lagi, kau temanku. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu sama. Seperti apa? Celana dengan baju. Katakan ku akan selalu. Ku akan selalu. Katakan apa? Mendorongmu terus. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu di dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu sama. Seperti apa? Mentega dengan roti. Sekali lagi adik-adik, kau temanku. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti apa? Celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu kepada Tuhan, kepada Tuhan, kepada Tuhan, kepada Tuhan. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ada sukacita adik-adik. Ada sukacita adik-adik. Amin. Siap bersuka buat Tuhan lagi? Amin. Yuk kita semangat lagi buat Tuhan ya adik-adik. Katakan hari ini harinya Tuhan. Katakan hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi katakan hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Katakan mari kita
sang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Sekali lagi, tempat berlindung yang teguh. Haleluya, berikan kemuliaan sorak-sorai yang lebih dahsyat buat Tuhan Yesus Allah kita. Haleluya. Yuk adik-adik, silakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan. Yuk adik-adik, dipersiapkan persembahannya ya. Oke adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan, yuk sama-sama kita satukan hati, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan korban persembahan. Tuhan berkati persembahan kami supaya menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Persembahan bisa dijalankan. Adik-adik persiapkan hatinya ya. Kita akan mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi katakan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Mari adik-adik kita bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada siang hari ini kami boleh kembali bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Tiba saatnya kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang mengajar, urapi setiap adik-adik yang mendengarkan. Dan biarlah pada hari ini kami boleh menangkap seluruh kebenaran firman-Mu yang hendak kami dengar siang hari ini. Mari adik-adik yang ingin menerima berkat firman Tuhan katakan amin. Oke, shalom adik-adik. Apa kabar? Ya, hari ini untuk adik-adik yang kelas kecil boleh bergabung dengan guru yang akan mengajar adik-adik. Sementara untuk kelas madya dan yang kelas besar dapat tinggal di ruangan ini. Siapa yang bawa Alkitab hari ini? Yang bawa Alkitab manual ya, dalam bentuk hard copy. Siapa yang bawa Alkitab? Ayo silakan adik-adik maju ke depan. Maju ke depan, tolong yang di depan diisi. Nah, hari ini Mr. Henry akan membawakan sebuah tokoh Alkitab yang memiliki kecintaan kepada apa yang dikerjakan. Nah, adik-adik mau tahu siapa? Siapa di dalam Alkitab yang memiliki kecintaan kepada apa yang dia kerjakan? Ya, adik-adik kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Daniel. Oke, mari kita buka dari kitab Daniel pasal yang ke-6, ayat yang ke-10. Kita akan baca bersama-sama. Tolong Alkitabnya dibuka. Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah Daniel ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari Daniel berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah, adik-adik, untuk adik-adik lebih mengetahui siapa pribadi Daniel, Daniel ini adalah seorang pejabat yang dipercaya oleh 3 pemerintahan. Dimulai dari Raja Nebukadnezar, kemudian Raja Belshazzar, dan yang terakhir Raja Darius. Nah, di dalam kitab Daniel pasal yang ke-6, Daniel sedang bekerja dengan raja yang bernama Darius. Nah, rajanya siapa namanya adik-adik? Darius ya, raja yang waktu itu memerintah ya ketika Daniel ada di masa Raja Darius. Nah, adik-adik, Mr. Henry mau katakan bahwa Daniel ini adalah seorang pejabat raja yang luar biasa. Kenapa bisa dikatakan luar biasa? Karena dia dipercaya oleh 3 raja yang berbeda. Contoh kalau di Indonesia. Di Indonesia itu ada 3 presiden yang pernah menjabat di negara Indonesia. Contoh, Ibu Presiden Megawati, kemudian Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang terakhir Bapak Presiden Jokowi. Nah, bayangin adik-adik, yang namanya Daniel itu dipakai oleh 3 raja, ya, 3 presiden yang pernah memerintah di negara Indonesia. Nah, berarti Daniel ini adalah seorang pejabat yang luar biasa, ya. Nah,
Daniel ini juga adalah seorang pejabat yang memiliki kecintaan pada apa yang dikerjakan, karena dia ini memiliki kecintaan kepada pekerjaan dia sebagai seorang pejabat. Ya. Dia bekerja dengan sungguh-sungguh adik-adik. Nanti adik-adik akan lihat di dalam kitab Daniel ya. Kita akan baca di Daniel pasal yang ke-6 ini, nanti adik-adik akan lihat ceritanya yang luar biasa. Nah, Daniel ini dia memiliki kecintaan kepada apa yang dia kerjakan. Dia seorang pejabat negara, tetapi dia juga seorang hamba Tuhan yang cinta kepada Tuhan. Jadi Daniel ini memiliki dua hal yang luar biasa. Dia cinta dengan status dia sebagai seorang pejabat negara, pejabat tinggi, raja, ya, mulai dari Raja Nebukadnezar, Raja Belshazzar, dan Raja Darius. Kemudian Daniel ini juga memiliki kecintaan kepada hal yang bersifat rohani. Nah, hari ini Mr. Henry akan mengajar kepada adik-adik. Ayo adik-adik, kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Daniel ya. Yang kedua, Daniel adalah seorang yang sangat disiplin di dalam doa. Ini yang adik-adik harus tiru, bahkan adik-adik harus lakukan seperti yang Daniel lakukan di dalam kehidupannya. Adik-adik bisa bayangin ya, Daniel ini adalah seorang pejabat yang sangat sibuk. Saya rasa pada waktu itu kalau ada game pun, pasti Daniel nggak punya waktu untuk main game. Karena apa? Dia adalah seorang pejabat tinggi negara. Seorang pejabat tinggi raja pada 3 pemerintahan raja yang berbeda. Saya percaya adik-adik ya, seorang pejabat tinggi sebuah kerajaan, itu dia pasti nggak ada waktu untuk apa? Untuk duduk santai. Apalagi main game, update status ya di sosial media, nggak ada waktu itu seperti itu ya. Oke, nah Alkitab mencatat bahwa Daniel biasa berlutut, berdoa dan memuji Allah 3 kali sehari seperti yang biasa dilakukannya. Nah, pertanyaannya Mr. Henry buat adik-adik, apa yang adik-adik biasa lakukan? Tadi ada yang kepalanya gini-gini ya. Mr. Henry lihat respon adik-adik, ada yang begini-gini. Apa tuh maksudnya begini-gini? Hah? Ayo adik-adik, apa yang adik-adik biasa lakukan? Adik-adik harus bertobat ya. Adik-adik nggak boleh sibuk dengan handphone. Kecuali adik-adik belajar firman, enggak apa-apa. Ya, adik-adik mau belajar bahasa Ibrani, Yunani, enggak apa-apa, di-download itu di aplikasi, ada sekarang. Tapi kalau adik-adik cuma download sibuk game, terus kemudian sibuk TikTok kan ya, itu saya jamin ya, Mr. Henry jamin adik-adik nggak akan memiliki roh yang luar biasa. Daniel dicatat dia memiliki roh yang luar biasa. Oke, adik-adik lanjut ya. Di situ dikatakan bahwa Daniel sangat disiplin di dalam doa. Kata disiplin itu artinya adalah seorang murid, disciple. Bahasa Inggrisnya adalah murid artinya. Seorang murid itu adalah orang yang tunduk kepada pemimpin. Pemimpin pada waktu itu adalah Tuhan. Jadi Daniel itu sangat tunduk kepada Tuhan. Dia biasa menggunakan waktu yang ada untuk dia berlutut, berdoa, dan memuji Tuhan. Kelihatannya, itu biasa om. Biasa itu Mr. Henry. Oh, Mr. Henry mau katakan ya, yang biasa dilakukan oleh Daniel itu sangat berpengaruh dengan kehidupan dia. Ya, oke lanjut. Melalui kebiasaan ini,
Ya, karena Daniel biasa berlutut, berdoa dan memuji Allah, maka Daniel menjadi seorang pejabat raja yang memiliki roh yang luar biasa. Kenapa Mr. Henry katakan memiliki roh yang luar biasa? Karena Alkitab mencatatnya. Nanti adik-adik akan lihat akhir daripada perjalanan kehidupan Daniel. Kemudian adik-adik, ya, di slide selanjutnya, ya, di sana ujian datang di dalam kehidupan Daniel. Yang namanya ujian itu enggak ada istilahnya apa ya? Ada ujian kehidupan itu enggak ada istilahnya datang dengan permisi, ya, izin dulu, ya, enggak ada adik-adik. Ujian kehidupan itu datang seketika itu juga. Nah, yang menarik adik-adik adalah ketika ujian datang di dalam kehidupan Daniel, Alkitab mencatat bahwa para pejabat tinggi dan wakil raja yang duduk bersama dengan Daniel, itu mereka sepakat untuk menjatuhkan kehidupan Daniel. Ini nggak main-main loh adik-adik. Ya, ketika Mister memperhatikan, menyelidiki di dalam pasal yang ke-6 dari kitab Daniel, maka Mister sungguh terkagum dengan kehidupan Daniel. Nah, para pejabat tinggi dan wakil raja pada waktu itu mereka mencari alasan, mencari, ya kalau dikatakan bahasanya sekarang ini cari gara-gara. Ya, cari masalah dengan Daniel. Padahal itu temannya sendiri loh adik-adik, ya. Kemudian mereka mencari dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Dan ketika mereka mencari alasan untuk menjatuhkan Daniel, maka Alkitab sendiri mencatat mereka tidak mendapati kesalahan yang dilakukan oleh Daniel. Nah, berarti adik-adik, Mr. Henry mau katakan Daniel ini adalah seorang pejabat yang memiliki tanggung jawab yang luar biasa. Sehingga tidak ada kesalahan sedikit pun. Ya, sehingga teman-temannya bingung, waduh, gak bisa menjatuhkan Daniel dalam hal pemerintahan. Kemudian mereka tidak tinggal diam. Teman-temannya ini tetap berusaha untuk mencari dan berusaha menjatuhkan Daniel. Ya, apa adik-adik respon daripada Daniel? Ternyata ketika Daniel dijatuhkan oleh sahabatnya sendiri, Daniel tidak menjadi goyah dalam imannya. Tetapi Daniel tetap dia biasa berlutut, berdoa dan memuji Allah, ya. Kemudian adik-adik di situ dikatakan para pejabat tinggi dan wakil raja bersepakat untuk menjatuhkan Daniel dengan cara, nah ini caranya luar biasa adik-adik ya. Caranya ciamik teman-temannya ini. Dia menghadap Raja Darius dan dia membuat undang-undang adik-adik. Ternyata isi undang-undangnya adalah apa? Di sana dikatakan bahwa tidak boleh ada seorang pun yang menaikkan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Raja Darius. Mereka yang melanggar undang-undang ini akan dilemparkan ke dalam gua yang berisi singa-singa. Bukan satu loh adik-adik, singanya banyak. Singanya berapa adik-adik? Satu apa buahnya? Buahnya ya. Lebih dari satu berarti adik-adik ya. Nah adik-adik, yang Mister suka dari Daniel ini adalah Daniel tidak menjadi takut, tidak menjadi panik. Dia nggak teriak-teriak kepada orang tuanya. Daniel nggak minta tolong kepada Raja Darius. Dia juga nggak minta tolong sama teman-temannya itu yang menjatuhkan dia. Tetapi Daniel tetap dia tenang, dia berlutut, dia berdoa dan memuji Tuhan. Seperti yang biasa dia lakukan. Ya.
Ketika Daniel mendengar peraturan tersebut, dia tetap percaya bahwa Allah yang dia sembah itu pasti menolong dia. Dan Alkitab terbukti adik-adik. Ya, ketika Daniel dilemparkan ke dalam gua singa, slide selanjutnya. Ya, adik-adik, ketika Daniel dilemparkan ke dalam gua yang berisi singa-singa, Alkitab kembali mencatat bahwa Daniel tidak diterkam oleh singa-singa yang sudah lapar. Singanya itu saya yakin ya, Mr. Henry yakin singanya itu nggak dikasih makan itu 2 hari 3 hari ya, disengaja oleh teman-temannya ini supaya Daniel itu nanti diterkam oleh singa dan akhirnya Daniel mati. Jahat sekali itu sahabat-sahabatnya. Tetapi adik-adik lihat, karena Daniel memiliki roh yang luar biasa, Daniel menjadi seorang pribadi yang tidak mudah goyah imannya. Ya, kemudian adik-adik, Alkitab mencatat, ya, di mana Raja Darius dia dengan bersegera menemui Daniel. Ya, Raja Darius ini sebenarnya dia nggak tega. Ya, dia nggak tega karena dia berpikir, wah pasti mati nih Daniel. Kemudian dia bergegas saudara, masuk ke gua di mana Daniel dimasukkan ke dalam gua. Daniel ditanya oleh Raja Darius dari pintu luar gerbang gua itu ya. Mungkin waktu itu Raja Darius ini memakai ajudan ya. Kemudian Raja Darius bertanya. Kemudian Daniel akhirnya menjawab, ya Raja, kekalah hidupmu. Nah, adik-adik kalau ditanya kemudian dijawab oleh Daniel, berarti Daniel masih hidup. Tidak mati saudara, nggak diterkam oleh singa. Kemudian Daniel berkata begini, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Maksudnya tidak menerkam dan tidak meremukan tulang Daniel. Dan ternyata aku ini tidak bersalah di hadapan Tuhan, juga di hadapan Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Nah adik-adik, Mr. Henry mau katakan, ketika Daniel disiplin di dalam doa, maka Daniel menjadi pribadi yang luar biasa. Di bagian akhir, nah slide selanjutnya. Di bagian akhir daripada perjalanan kehidupan Daniel, yang pertama terjadi pembalikan keadaan. Adik-adik, ketika Raja Darius tahu bahwa Daniel masih hidup, maka Raja Darius dia menjadi marah dan dia memberikan perintah adik-adik supaya orang-orang yang menuduh Daniel ini dimasukkan ke dalam gua singa. Apa yang terjadi adik-adik? Seisi keluarga teman-temannya Daniel yang menuduh Daniel, ya, yang mencari gara-gara, akhirnya temannya sendiri mulai dari bapaknya, istrinya sampai anak-anaknya itu diterkam oleh singa. Akhirnya teman-teman Daniel itu yang bersepakat untuk menjatuhkan Daniel, mereka semua mati diterkam oleh singa. Sehingga pada hari itu terjadi pembalikan keadaan. Oleh karena itu adik-adik, jangan anggap sepele tentang kedisiplinan di dalam doa. Adik-adik, Mr. Henry mau katakan, Daniel adalah orang yang cinta kepada Tuhan. Dia cinta dengan apa yang dia lakukan. Apa yang dilakukan oleh Daniel tadi adik-adik? Berlutut, berdoa dan memuji Allah 3 kali dalam sehari seperti yang biasa dilakukan. Yang kedua, apa yang terjadi di dalam kehidupan Daniel? Akhirnya Raja Darius memberikan sebuah perintah bahwa di seluruh kerajaan Darius semua orang harus takut dan gentar terhadap Allah yang disembah oleh Daniel. Sehingga melalui kehidupan Daniel,
maka nama Tuhan dipermuliakan. Adik-adik, pesannya Mr. Henry hari ini ya, ketika adik-adik sekolah, dimanapun adik-adik sekolah, biarlah nama Tuhan dimuliakan melalui hidupmu. Amin. Minggu lalu Tante Doris mengajar, Anda harus rajin belajar, Anda harus rajin melakukan tugas adik-adik sebagai seorang pelajar, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Nah, demikian juga adik-adik, hari ini kita belajar dari Darius. Ya, nama Tuhan Yesus itu dipermuliakan melalui hidup Daniel. Dan yang terakhir adik-adik, yang terakhir tidak berhenti adik-adik ya. Setelah Darius memberikan perintah, yang terakhir akhirnya Daniel diangkat lebih tinggi lagi. Dia memiliki kedudukan yang tinggi di zaman kerajaan Darius. Sehingga adik-adik, saya mau katakan kepada adik-adik, ya, Daniel dicatat di dalam Alkitab. Bahkan mungkin adik-adik ya, Mr. Henry mau katakan bahwa di buku sejarah kerajaan Darius, maka Daniel memiliki kedudukan yang tinggi. Wah, happy ending ya adik-adik ya. Kalau ini dibuat dalam bentuk drama, saya yakin Tante Doris kalau bikin drama kehidupan tentang Daniel, waduh, ciami itu, happy ending ya, luar biasa ya. Karena apa? Karena Daniel itu memiliki roh yang luar biasa. Bagaimana Daniel bisa memiliki roh yang luar biasa? Kuncinya adalah Daniel memiliki kedisiplinan di dalam doa. Nah, hari ini Mr. Henry mau mengajak adik-adik. Ayo setiap hari Kamis adik-adik bergabung di dalam sekolah doa. Ya. Kasih tahu ke papa mama, "Ma, aku mau belajar berdoa seperti Daniel, aku mau menjadi seperti Daniel." Bilang sama papa mama hari ini ya, Anda yang sudah belajar firman Tuhan tentang kehidupan Daniel, adik-adik, biarlah adik-adik menjadi seperti Daniel di akhir zaman. Amin. Kesimpulannya ya, kesimpulannya ada dua. Yang pertama, doa mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa dalam banyak hal. Kenapa Mister katakan demikian? Karena ketika seseorang hidup di dalam doa yang terus-menerus, maka dia pasti memiliki roh yang luar biasa. Dan, tidak berhenti. Dan dia pasti memiliki iman yang kuat. Contohnya siapa? Daniel. Tadi kan Mister sudah katakan kan? Ujian datang di dalam kehidupan Daniel. Temennya nggak bilang-bilang bahwa temennya ingin menjatuhkan Daniel. Teman-temannya bersepakat, ya. Teman-temannya banyak loh adik-adik, ya. Tapi mereka bersepakat untuk menjatuhkan Daniel. Dan saya percaya adik-adik, Mr. Henry percaya temennya ini nggak bilang-bilang sama Daniel bahwa mereka bersepakat membuat undang untuk menjatuhkan Daniel. Tetapi adik-adik lihat, ketika Daniel memiliki kedisiplinan di dalam doa, maka Daniel memiliki kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang datang dari itu Tuhan. Yang terakhir, doa bisa mengubah segala sesuatu. Jadi kalau adik-adik mau melihat keluarga adik-adik, kota Sidoarjo, bangsa dan negara Indonesia dipulihkan, adik-adik harus berdoa dengan penuh kedisiplinan. Disiplin itu artinya terus-menerus, tidak pernah berhenti untuk berdoa. Berdoa itu enggak mengenal kata libur. Ya, mungkin kalau kalender sekolah ada waktunya di mana adik-adik akan libur selama kurang lebih 1 bulan. Tapi kalau berdoa, adik-adik tidak boleh libur. Oke? Ayo, Mr. Henry mengundang kembali para pelayan yang melayani di atas mimbar.
Apa kesimpulannya adik-adik hari ini? Ada 2 ya kesimpulannya ya. Yang pertama, doa mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Yang kedua, doa bisa mengubah segala sesuatu, ya. Oke, adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah gereja anak hari ini. Mari adik-adik dalam sikap berdoa, kita akan berdoa dan kita akan, siapa yang adik-adik yang ingin selalu bersekutu dengan Tuhan? Ya, kita nyanyikan lagu Ku ingin selalu bersekutu dengan. Ayo dalam sikap berdoa, Nikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu, kami mau menjadi seperti Daniel di akhir zaman. Mungkin kami masih sangat muda Tuhan. Mungkin orang-orang di sekitar kami menganggap kami hanya anak-anak yang masih sangat kecil. Tetapi kami percaya ketika kami memiliki kedisiplinan di dalam doa, maka Tuhan Kau akan memakai setiap kami. Walaupun kami mungkin dalam usia masih sangat kecil, tetapi kami percaya ketika kami memiliki kedisiplinan di dalam berdoa, Tuhan Kau akan memakai kami. Kau akan menjadikan kami seperti Daniel yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bahkan pada hari itu, kerajaan di mana Raja Darius memerintah, maka seluruh rakyat itu akan takjub kepada Allah yang disembah oleh Daniel. Tuhan, kami juga rindu supaya melalui kehidupan kami, nama Tuhan Yesus ditinggikan. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya kami akan mengakhiri dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami akan meninggalkan tempat ibadah ini, tetapi kami rindu siang hari ini kami boleh menerima berkat Tuhan. Mari adik-adik, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan, dan penyertaan hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari adik-adik katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk.